Perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya klien kami hari ini cukup menderita dikarenakan adanya opini-opini liar, opini-opini sesat, bahkan menuduh aib pelakunya. Itu adalah perbuatan fitnah dan penyebaran berita bohong yang harus dilawan oleh penasihat hukum. Kita hari ini sepakat menyerahkan proses hukum ini kepada penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Akan tetapi berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh tim pencari fakta DPP Perhaki, kami menemukan adanya pihak-pihak yang melakukan tindakan melebihi penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga hal tersebut berpotensi mempengaruhi jalannya proses hukum yang sedang berjalan dengan baik dan adil. Kita sepakat due process of law harus dijunjung dengan setinggi-tingginya di negara hukum yang kita banggakan ini. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, bahwasanya tadi malam saya mendapatkan telepon dari klien kami Aib Rudiansyah pada pukul 21.50 WIB. Beliau menyampaikan kepada saya bahwasanya ada orang tidak dikenal, ya, yang katanya suruhan orang salah satu politikus, sehingga bapaknya ini merasa tertekan dan dibawa informasinya saat ini ke Subang. Dibawa informasinya hari ini sampai ke Subang. Ini kepentingannya apa seperti itu loh? Sampai dibawa-bawa keluarganya. Apa urgensi daripada politisi ini? Dia bukan seorang pengacara. Gitu loh. Dan kami lihat dia ini mengumpulkan saksi-saksi. Dan bahkan saksi-saksi ini mencabut-cabutin keterangannya. Kita tidak boleh mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan dan adil ini. Sekalipun itu presiden, hukum haruslah tegak lurus. Karena hukum adalah panglima dan keadilan adalah raja bagi kita semua. Kalau memang hukum bisa diintervensi oleh politisi, hukum bisa diintervensi oleh pejabat, ini akan amburadul penegakan hukum kita ini. Saya juga mendapat kabar dari klien saya bahwasanya pada waktu ia diwawancara oleh salah satu politisi, ia diberikan sejumlah uang. Yang pertama pakai amplop, yang kedua secara tunai. Jadi biar teman-teman melihat sendiri. Terus yang kedua, ya, Aib juga menyampaikan keluarganya, dalam hal ini bapaknya juga diberikan uang oleh salah satu politisi yang ikut nimbrung dalam kasus ini. Jadi ini sangat sungguh miris sekali gitu. Apa urgensi dia untuk menunggangi kasus yang sedang berjalan ini dan memberikan uang? Gitu. Saya aja selaku pengacara yang bersangkutan sedikit pun tidak pernah saya berikan uang kepada dia, apalagi kepada keluarganya. Terus rekan-rekan, karena memang ini kami menilai dari DPP Perhaki, ini sudah sangat jauh sekali mereka memasuki ranah hukum dan sudah mencampuri setiap penegakan-penegakan hukum ini, sehingga kami menilai yang bersangkutan telah mengintervensi perkara dan akhirnya kami putuskan untuk membuat laporan polisi terhadap yang bersangkutan. Ini laporan polisinya nih.
Dan identitas pelapor mohon diburamkan demi kepentingan privasi pemberitaan. Dan kita junjung asas praduga. Baik. Rekan-rekan, sebenarnya kita juga bukan tidak bisa melaporkan orang. Bisa. Mereka dengan begitu membabi buta melaporkan klien kami. Mulai dari Ibtu Rudiana, mulai dari Aep, mulai dari Pasren dan Kampi. Begitu bangganya mereka. Ini telah kita laporkan karena mereka kesaksian palsu katanya. Tanpa adanya bahasa-bahasa yang menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah terhadap orang. Sehingga kami menilai mereka telah menghakimi orang yang tidak bersalah. Tanpa adanya proses peradilan yang adil, bersih, dan transparan. Kami menganggap bahwasanya penegakan hukum pidana adalah penegakan hukum yang paling terakhir, ultimum remedium. DPP Perhaki sebenarnya mengambil langkah pidana itu adalah langkah paling terakhir. Kita tidak mau mempenjarakan orang lain. Kita tidak mau membuat orang pesakitan. Akan tetapi, karena ini terus menerus dirongrong, sehingga DPP Perhaki tidak akan tinggal diam terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pihak ini. Rekan-rekan sekalian, keputusan DPP Perhaki dalam mengambil sikap untuk melaporkan berbagai pihak ini adalah keputusan yang sudah final. Dengan kajian yang begitu matang, melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh politisi, beberapa orang, demonstrasi, intimidasi, penyebaran berita bohong, tuduhan-tuduhan fitnah, dan tindakan terstruktur, sistematis, dan masif di akun-akun media sosial yang menyerang pribadi, korban, saksi, bahkan para penasihat hukumnya. Apakah seperti ini wajah penegakan hukum kita yang dibenturkan dengan akun-akun tidak jelas, yang dibenturkan dengan kepentingan-kepentingan elit politik? Kalau hukum bisa diintervensi dengan kepentingan politik, saya akan pastikan penegakan hukum itu akan timpang. Semestinya penegakan hukum diserahkan kepada lembaga yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat akhir-akhir ini banyaknya yang menantang di tengah-tengah masyarakat kita. Salah satu artis inisial NM, ada lagi salah satu mantan petinggi Polri inisial SD, menantang mengatakan, saya berikan 10 juta barang siapa yang bisa membuktikan itu pembunuhan. Dan 2 hari yang lalu tantangannya saya terima dan telah saya umumkan di publik, saya menerima tantangan saudara. Sampai sekarang tidak ada respon terhadap tantangan tersebut. Kita buktikan mana pembunuhannya. Ayo, tantangan yang serius. Jangan tantang menantang yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat tapi tidak fair. Terus satu lagi mengatakan, barang siapapun yang mengetahui keberadaan Aep akan saya berikan 500 juta. Saya mengetahuinya. Mana 500 jutanya? Biar saya sedekahkan kepada anak yatim di Republik Indonesia ini. Dan saya sumbangkan kepada masjid-masjid untuk memamukkan remaja masjid di Republik Indonesia ini. Mana? Tidak usah pun ditantang, ya. Kita akan menyampaikan
konferensi pers secara komprehensif terhadap masyarakat. Dan alhamdulillah kita diberikan kepercayaan oleh Aib Rudiansyah sebagai penasihat hukumnya. Sehingga kami menilai banyaknya opini-opini yang dibangun oleh berbagai pihak membuat penegakan hukum ini tidak semakin jelas arahnya. Gitu. Saya tanya kepada rekan-rekan sekalian, yang menegakkan hukum ini siapa? Ya pihak kepolisian. Adapun bukti, fakta dan data serahkan kepada pihak kepolisian. Bukan buat medsos. Ini ada dikit ini bikin medsos dan lain-lain. Itu namanya trial by the medsos, peradilan media sosial. Yang harus tidak boleh kita jadikan patokan ataupun rujukan. Akan tetapi penegakan hukum yang adil dan fair yang kita lakukan. Terus yang kedua, tuduhan terhadap Aib, ya, yang menyatakan bahwasanya Dede ini menyampaikan Aib itu merekayasa cerita dan mengarah mengikuti kemauannya. Itu tidak benar. Sehingga itu adalah penyebaran berita bohong. Karena memang tudingan Aib ini kepada Dede ini kepada Aib, sehingga resmi kita lapor ke polisi dengan pasal 28 junto pasal 45 Undang-Undang ITE, menyebarkan berita bohong dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Yang tadi sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Jadi teman-teman, saya ingin menyampaikan beberapa hari lalu saya bertemu dengan Saudara Aib. Sekaligus saya tanya terhadap beliau, mungkin ini bisa dilihat. Saudara Aib, di mana kedatangan Saudara Aib ini, beliau telah menghubungi saya, mengingat beliau juga meminta bantuan hukum kepada saya. Saudara Aib, apakah kabarnya baik dan sehat? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Kenapa Aib menemui Fitra Nasution? Apa yang menghendaki saudara sehingga saudara menemui saya? Ya, kebetulan kemarin itu saya melihat berita Bapak muncul yang katanya ingin memberikan bantuan hukum kepada saya. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak untuk berkenan ingin mendampingi saya. Ya, saya ingin memberikan bantuan hukum kepada Aib itu sepanjang Aib memberikan keterangan yang benar dan komitmen menegakkan hukum dan keadilan. Ya, apakah saudara Aib itu memberikan keterangan yang benar atau tidak? Benar Pak. Oke, baik, saudara Aib. Karena memang ini tuduhan-tuduhan itu banyak sekali terhadap diri Aib, ya. Saya juga berterima kasih atas kedatangannya. Ya, tentunya ini saya hargai upaya Aib untuk menghubungi saya. Tentunya saya berterima kasih atas upaya yang saudara lakukan. Aib, saya ingin menanyakan terhadap Aib terkait dengan adanya yang bernama Dede, Ya, Dede. yang menyatakan berbagai macam ragam terhadap Ibtu Rudiana. Ya, saya ingin tanyakan ini karena ini menyangkut dengan nama baik klien saya, Pak Rudiana. Dede itu menuding aku disuruh oleh Rudiana untuk menjadi saksi dan dibuat konsep oleh Pak Rudiana sehingga dia mengikuti atas arahan Rudiana. Apakah itu benar? Nah, itu semua tidak benar Pak. Tidak benar ya? Tidak benar Pak. Oke. Kenapa itu tidak benar? Apa yang mendasari sehingga itu tidak benar menurut saudara? Di tanggal 27 Agustus itu di malam kejadian itu Dede itu bersama saya Pak. Jadi itu nggak ada yang namanya di setting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu nggak ada Pak.
itu sudah dari kepribadian saya sendiri Pak. Apa yang saya tahu saya ucapkan di situ Pak. Oke. Ini saya dengar informasinya katanya tanggal 31 Agustus itu bahwasanya tidak ketemu dengan Rudiana. Benar nggak itu? Iya benar Pak. Jadi tanggal 31 Agustus itu Aib sama Dede ada ya? Ada Pak, ada. Di mana Aib dan Dede pada tanggal 27 Agustus, 31 Agustus? 31 Agustus itu saya di Polres Pak. Ya, gitu. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ Pak oleh penyidik. Saya ingin tanya kepada Aib itu kali lagi, apakah benar Bapak Rudiana itu menjemput saudara Dede ini agar dimintai keterangan, dan di dalam mobil katanya diarahkan oleh Bapak Rudiana agar dia menjelaskan ada aksi lempar-lemparan, kejar batu, ada pemukulan bambu dan lain sebagainya macamnya. Itu keterangan si Dede ini benar nggak itu? Tidak benar Pak. Rudiana. Keterangan si Dede itu tidak benar Pak. Tidak benar ya? Ya. Sama sekali Pak Sama Rudiana sekali tidak benar. tidak pernah menjemput dia ya? Tidak pernah Pak. Nah, dan tidak pernah Pak Rudiana mengarahkan dia ya? Tidak pernah Pak. Oke. Nah, satu lagi, saya dengar itu saudara Aib kata dia saudara Aib itu meminta dia untuk mengantar ke Polsek atau Polres kan gitu. Nah, terus tiba-tiba sampai di Polsek kamu jadi saksi gitu dari itu. Tidak benar itu Nah, juga Pak. nanti kamu ikuti saya aja. Nanti kamu bilang begini. Jadi dia mengikuti Aib dan Rudiana katanya. Benar nggak itu? Tidak benar Pak. Itu semua bohong Pak. Jadi nggak benar bahwasanya Aib mengarahkan Dede ini untuk memberikan keterangan ya? Tidak benar Pak. Nah, pada waktu malam 27 Agustus 2016 itu Dede melihat nggak itu pelemparan itu dan kejar-kejaran itu? Melihat Pak. Melihat ya? Jadi di tanggal 27 Agustus itu Dede itu bersama saya Pak. Jam 10 malam itu saya kebetulan dirokok sama beliau Pak. Kenapa kata dia tidak melihat? Sekarang dia bilang tidak melihat adanya aksi kejar-kejaran. Nah di situ makanya saya sempat bingung juga sama Dede. Kok dia bisa berubah keterangan pas ketemu Dede Mulyadi. Padahal beberapa bulan yang lalu itu dia sempat pernah diperiksa juga Pak di Polres Karawang, itu oleh dari Kapolda juga, cuman diperiksanya di Polres Karawang Pak. Itu keterangan dia itu sama kayak yang dulu Pak. Jadi pas ketemu Kang Dede Mulyadi ini Pak, dia merubah keterangan Pak. Makanya saya bingung, kayak seperti ada sesuatu gitu Pak. Ini di Polres Karawang dia terkait apa dia sehingga dipanggil Polres Karawang? Kebetulan yang manggil bukan dari Polres Karawang Pak, yang manggil dari Polda, cuman di Polres Karawang. Jadi sekalian jemput saya di Cikarang. Kebetulan kan tadinya kan saya mau dimintai keterangan juga di sana, tadinya mau di Cikarang. Kebetulan di Cikarang banyak gitu Pak. Jadi digeser lah, dipindah di Polres Karawang gitu Pak. Terkait apa dia dipanggil yang saudara ketahui? Ya terkait kejadian 2016 Pak. Soal keterangan Dede sama saya gitu. Oke. Hanya ada satu kata, lawan. Jadi teman-teman, itu tadi keterangan daripada Dede. Ya mungkin rekan kita ini karena terlalu semangat ingin menegakkan keadilan sehingga dia Jadi kaget ya, Mak. Kita hormati dan hargai itu. Jadi rekan-rekan sekalian, bahwasanya bukan hanya Aib saja yang didatangi oleh beberapa pihak, ya, ada banyak juga yang didatangi. Akan tetapi Aib ini tidak ada sedikit pun kata untuk merubah keterangannya ataupun mencabut keterangannya, karena ia merasa apa yang ia alami, ia ketahui, itulah yang ia lihat dan itulah yang ia pertahankan, dan bahkan dia juga menyatakan berani dan siap disumpah di bawah Al-Quran. Jadi saya harap kalau memang tidak ada peradilan yang adil dan bersih ataupun proses hukum yang berjalan, jangan kita menghakimi ataupun menuduh seseorang ataupun tindakan